Shalom, selamat malam Natal secara khusus saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang terkasih. Natal tahun ini terjadi sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Malam hari ini kita tidak beribadah di gereja, tapi kita beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Tahun 2020 diwarnai oleh dengan misteri, salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk negeri tercinta Indonesia. Tetapi malam hari ini bila kita beriman bersama-sama, sekalipun kita beribadah hanya bersama dengan keluarga di rumah, tapi Kristus yang adalah Immanuel hadir bagi kita, bagi orang-orang yang sungguh menyiapkan hati untuk menyambut Dia. Bapak Ibu, persiapkan hatimu bersama dengan keluarga untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam ibadah raya Natal malam hari ini. Mari bersama-sama kita akan meninggikan Dia, menyembah Dia dengan pujian, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turutlah semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Allah sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Roh Kudus akan turun atas kita dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kita sekalian. Kebaktian malam Natal ini kita persembahkan kepada Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Sang Putra, dan dalam penyertaan Roh Kudus. Amin. Nubuat kelahiran Kristus. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu di rumah mau berdiri silakan. Kita akan memuji Tuhan kita di malam Natal ini sekalipun hanya bersama dengan keluarga. Tetapi ingat, Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Gita Sorga bergema lahir Raja Mulia. Haleluya. Gita sorga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja Mulia.
yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Puji Tuhan, kabar baik datang dari sorga, menyentuh umat manusia yang berdosa, agar yang terhilang dekat kembali kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Kristus, kita bersyukur memiliki kesempatan untuk masih bisa mendengarkan firman-Nya. Persiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Allah yang adalah Kristus itu sendiri. Mari persiapkan hati kita seraya kita menyanyikan pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Keadaan boleh berubah, anugerahnya ada bagi kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu ya Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan,
Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah pada malam hari ini. Di malam Natal yang sangat berbahagia ini kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh berkumpul bersama keluarga meskipun di rumah kami masing-masing. Tapi kasih anugerah Natal itu, yaitu kelahiran Kristus, boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami persiapkan hati kami. Kami haus dan rindu akan firman-Mu. Bila firman Allah yang datang kepada kami hari ini sungguh meneguhkan jiwa dan roh kami, agar kita tetap menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, menjadi pribadi yang tetap ada dalam terang kebenaran firman-Mu. Bersabda kepada kami Tuhan, berfirman kepada kami Tuhan, karena kami terbatas, tapi Engkaulah yang menyingkapkan rahasia firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik mendengarkan bahkan menyampaikan, kami diberkati bersama-sama. Haleluya, amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat malam Natal. Sekalipun kita beribadah bersama-sama dengan keluarga. Mari silakan saya mengizinkan Bapak Ibu untuk membuka Alkitabnya. Hari ini kita membaca kitab Injil Matius, cuma satu ayat, pasal 1 ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Baiklah, saya akan membacakannya bagi kita. Bapak Ibu bisa membacakannya di rumah mengikuti saya pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian pembacaan firman Allah. Yang menjadi tema firman Tuhan kita malam hari ini adalah mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu umat percaya, termasuk Bapak Ibu dan saya, tahu jelas kalau kita katakan apa arti Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Allah bersama-sama dengan kita, Allah beserta dengan kita. Makanya tidak jarang kita melihat umat-umat percaya menggunakan istilah atau nama Immanuel ini. Ada gereja yang namanya Immanuel, makanya kita, gereja induk kita di Cipayung, GKMI Immanuel, makanya kita, Gereja Kristen Muria Immanuel cabang Cilengsi. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada yang memberikan nama anaknya Immanuel, yang dipanggil Noel atau Iman. Ada yang menamakan yayasannya, sekolahnya, bahkan ada rumah sakit Immanuel dan lain sebagainya. Ada yang perusahaannya, CV-nya atau PO-nya bernama Immanuel. Ini sesuatu yang bagus, karena tanpa disadari sesungguhnya kita sementara merindukan apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan itu adalah disertai oleh Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun ada banyak orang yang salah menyalahgunakan arti istilah Immanuel, memakai nama Immanuel tapi bertindak di luar Kristus. Ini sesuatu yang keliru. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Malam hari ini dalam renungan Natal ini, bersama-sama dengan keluarga, saya akan menyampaikan ada 3 hal penting yang menjadi catatan khotbah saya malam hari ini, yang tentunya menjadi perenungan kita bersama tentang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yang pertama, Immanuel memiliki arti bahwa Allah sendiri yang datang kepada manusia. Sekali lagi, Immanuel memiliki arti bahwa Allah sendiri yang datang kepada manusia. Allah datang menyertai manusia. Manusia tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk bisa mencapai Allah, tetapi Kristuslah yang menyertai kita. Di dalam Kristus terbuka sebuah jalan di mana Allah bersama-sama dengan kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah setia kepada kita. Allah pilih kita bukan karena notabene kita orang benar, bukan karena kita orang sempurna, bahkan karena kita orang baik, tidak. Tapi justru karena kita orang yang jauh dari kebenaran, Kristus harus lahir. Jadi makna Immanuel ini sungguh besar bagi kita semua, bahwa Allah sendiri
yang datang kepada manusia, berarti Allah yang mendatangi kita. Allah yang menjemput bola, Allah yang menyentuh kita, Allah yang mendekap kita, Allah yang memeluk kita. Ini arti Immanuel, bahwa Allah menyertai kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir secara tuntas, apakah Allah menyertai kita? Saya sangat percaya Allah menyertai kita. Allah menuntun kita. Akhir Maret kita mulai tidak beribadah di gereja, tapi Allah tetap menyertai kita karena Allah datang kepada kita. Untuk itu, jangan jadi keluarga atau menjadi pribadi yang menolak sentuhan Allah. Karena Immanuel sesungguhnya berbicara bagaimana Allah sendiri yang datang kepada manusia, menyerupai seorang anak, menyerupai pribadi dalam Yesus Kristus yang berinkarnasi. Karena kita sangat berarti di mata Tuhan. Hari ini mari kita belajar bersama-sama. Sekalipun malam hari ini kita hanya berada di rumah bersama keluarga, atau mungkin ada di antara kita terpisah dengan istri, terpisah dengan suami, atau terpisah dengan anak. Mungkin kita hanya seorang diri atau berdua. Tapi ingat, Dia Immanuel. Dia datang kepada kita. Buka hati kita semua, buka hidup kita semua untuk jamahannya, untuk sentuhannya. Mungkin ada di antara kita mengalami kesedihan, mungkin meneteskan air mata, wah kok tidak seperti biasa-biasanya. Tidak masalah. Baju Natal tidak ada, tidak apa-apa. Kue Natal tidak terlihat, tidak apa-apa. Tapi biarkan. Tetapi jangan biarkan, maksud saya, Kristus yang adalah putra Natal itu tidak terlihat dalam kehidupan kita. Dan kita rindu Dia menjadi Tuhan, menjadi Raja atas kehidupan kita. Itu catatan yang pertama. Dan catatan yang kedua yang menjadi perenungan kita bersama-sama adalah Immanuel menyatakan sebuah pernyataan. Immanuel merupakan sebuah pernyataan. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pernyataan apakah itu? Pernyataan bahwa dengan kelahiran Kristus berakhirlah sudah zaman murka Allah kepada kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir keluar. Tidak boleh masuk ke sebuah taman yang bernama Taman Eden. Di situ mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Segala sesuatu dinikmati oleh karena kemurahan Tuhan, tapi karena kejatuhan dalam dosa, mereka diusir keluar. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Immanuel merupakan sebuah pernyataan bahwa dengan kelahiran Kristus berakhir sudah zaman murka Allah, tetapi diganti dengan zaman yang baru, di mana zaman Allah kembali menyertai kita. Allah bersama-sama dengan kita. Di hari Minggu yang lalu saya katakan, dan kita tahu bersama, antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada rentan waktu yang bernama musim sunyi atau tahun gelap, di mana selama 400 tahun Israel tidak disentuh oleh Tuhan. Tidak ada firman, tidak ada nubuat yang datang dari Allah untuk menegur, menuntun mereka. Mereka hampa. Tetapi ketika Natal itu terjadi, kesuraman yang terjadi dipulihkan oleh Allah. Ini artinya bahwa Allah membuka babak yang baru, bahwa kita tidak berjalan sendiri, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyatakan diri, menawarkan dirinya untuk berjalan dengan kita, maka jangan biarkan kita mengambil jalan sendiri. Mari suami istri bersama dengan anak-anak, bulatkan hati, bulatkan tekad, bulatkan komitmen kita untuk hidup kita disertai oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Hidup ini memang berat, penuh dengan pergumulan dan air mata. Tetapi jika Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita akan mampu lewati. Sehingga kita berkata, oleh karena kemurahan Tuhan, aku dapat melewati pergumulan ini. Dan yang ketiga ini yang terakhir menjadi catatan dan perenungan kita bersama malam hari ini adalah Immanuel merupakan sebuah janji. Immanuel merupakan sebuah janji-janji. Apakah itu? Janji mutu penyertaan Allah bagi kita. Di mana letak mutu penyertaan Tuhan itu bagi kita? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan manusia,
mutu penyertaannya itu dapat terlihat. Ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi, biasanya dia masih setia, dia masih berjalan bersama-sama. Tetapi ketika kepentingan pribadi sudah tidak ada, maka dia akan meninggalkan. Berbeda dengan Tuhan. Ini sebuah janji bagi kita, yaitu mutunya luar biasa. Mutu penyertaan Tuhan luar biasa. Kebesaran Allah luar biasa bagi kita. Di manakah letak mutu penyertaan Tuhan? Selama-lamanya. Selama-lamanya berbicara tidak ada habisnya, kekal, selama-lamanya penyertaan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan mereka akan menambahkan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini sebuah janji. Ada kekuatan bagi kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Apakah kekuatan itu? Janji penyertaan Allah. Allah menyertai langkah kita. Allah menuntun kehidupan kita. Allah memberkati kita dengan caranya. Dan Allah tidak membiarkan kita sendiri. Luar biasa bukan? Allah di dalam Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini, mari kita sambut Immanuel. Allah menyertai kita. Bersama-sama dengan keluarga kita pun mau berkata bahwa Allah lahir di tengah-tengah keluarga kita. Allah menyatakan sebuah penyataan bahwa zaman baru sudah dibuka, bagaimana Ia bersama-sama dengan kita. Dan Immanuel berbicara tentang sebuah janji penyertaannya sampai selama-lamanya. Kristus memberkati saudara di malam Natal ini. Mari kita berdoa. Bapa yang tinggal dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur untuk janji firman Allah yang kami boleh renungkan malam hari ini. Karena Immanuel berbicara bagaimana Engkau datang menjemput, Engkau datang menghampiri manusia. Bahkan Immanuel berbicara bagaimana sebuah pernyataan bahwa zaman murka Allah sudah berakhir. Sesungguhnya zaman keselamatan dibuka. Bahkan kami bersyukur untuk sebuah janji kepastian bahwa penyertaan-Mu untuk selama-lamanya. Tiap-tiap keluarga, tiap-tiap kami yang hadir hari ini, yang bersama-sama dengan keluarga beribadah, biarlah Allah Immanuel ada bagi kami. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Putra Natal itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa keluarga. Saya memberikan kesempatan malam hari ini kepada bapak-bapak secara khusus yang merupakan imam dalam keluarga. Mari pimpin doa dalam rumah tanggamu. Berdoa untuk istrimu, berdoa untuk anak-anakmu, berdoa untuk pekerjaanmu, berdoa untuk usahamu, bahkan berdoa untuk iman pengharapanmu kepada Tuhan. Karena kita bersama-sama beribadah di rumah, biarlah tiap-tiap keluarga memohon belas kasihan Tuhan, memohon rahmat-Nya, memohon pengampunannya, memohon pemulihannya, memohon peneguhannya, sehingga benar Allah yang Immanuel itu menyertai kita, menyertai tiap-tiap keluarga. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan pujian. Musim akan selalu berganti, tapi kita mengimani Tuhan menolong kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku.
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga. Imani bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Kristus adalah Immanuel, itu Allah yang menolong kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang memperhatikan kita, bahkan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Berdoa di hadapan Tuhan bersama-sama dengan keluargamu. Bapa di surga, terima kasih kembali pada malam hari ini Tuhan, di malam Natal yang sangat spesial dan indah ini. Engkau melihat umat-Mu, tiap-tiap rumah tangga, tiap-tiap keluarga kami beribadah di rumah kami masing-masing dalam merayakan Natal, tetapi tidak mengurangi makna, tidak mengurangi mutu Immanuel, yaitu Allah berserta dengan kami. Mari Tuhan, kuduskan kami dari perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kegagalan, kesalahan kami. Berkati iman, pengharapan, kasih kami kepadamu. Tuhan memberkati rumah tangga kami, memberkati pasangan kami, anak-anak kami pergumulan dalam rumah tangga, usaha pekerjaan ekonomi kami, Tuhan yang menyertai. Terima kasih banyak Tuhan. Bahkan gerejamu pun Tuhan memberkati. Umat yang merayakan Natal malam hari ini dimanapun berada, anugerah Tuhan boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami malam hari ini pun kami berkata, dan kami menamakan Dia Immanuel, karena Engkaulah Allah yang menyertai hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bila belas kasihan-Mu, rahmat-Mu turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua. Berkati tiap-tiap keluarga malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita berada di ujung ibadah malam Natal hari ini. Bila sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita menyembah Dia dengan pujian Immanuel, karena memang Dia bersama-sama dengan kita. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati.
Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di tanganmu. Yesus, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamamu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Arahkanlah hati pikiran iman kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Saudara yang terkasih, ingatlah akan cinta kasih Tuhan yang digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus, Sang Bayi Kudus, Juru Selamat dunia. Pulanglah dengan keyakinan bahwa janji Allah telah dan akan digenapi. Kasih sayang Bapa, cinta Yesus dan penyertaan Roh Kudus merengkuh kehidupan kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dari tempat ini saya mengucapkan kepada jemaat GKM Immanuel Cabang Cilengsi, selamat malam Natal, selamat menyambut Natal. Biarlah Kristus adalah Allah yang Immanuel menyertai kehidupan saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Shalom.